Pak Joko waktu itu tahun berapa ya Pak Joko ketika wali kota Solo itu Pak? 9 tahun yang lalu ya. Berarti 2004 Pak Jokowi menjadi wali kota. Karena kecelakaan 9 tahun yang lalu saya dilantik jadi wali kota. Kecelakaan saat itu ada 4 kandidat, ya kan? Yang 3 ini terkenal semuanya, saya paling tidak terkenal. Mungkin rakyat bosan dengan yang sudah terkenal, milik saya, kecelakaan. Terus Jumat saya dilantik, Sabtu Minggu kan libur, Sabtu Minggu libur. Seninnya saya masuk jam 7. Saya itu sudah 25 tahun nggak pernah upacara, nggak pernah ikut upacara aja nggak pernah. Saya Senin masuk, ya biasa diusahakan nggak pernah upacara di dunia usaha. Senin masuk jam 7, saya diberitahu oleh protokol, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Upacara aja nggak pernah, disuruh jadi inspektur upacara. Kaget nggak? Saya kaget, gitu. Wah, itu jadi inspektur upacara. Saya tanya protokol, gimana itu jadi inspektur upacara? Gampang Pak, gampang gimana? Inspektur upacara kok gampang? Enggak, nanti ada komandan upacara Pak. Kalau Bapak udah di podium, ada komandan upacara lapor, Bapak jawab saja laporan itu jawab aja, laksanakan. Kalau dia melapor, Bapak jawabnya hanya satu kata aja, laksanakan. Wah gampang kalau hanya gitu aja. Terus kalau nanti dia nyuruh hormat, Bapak juga hormat. Oh ya, terus terakhir kalau nanti laporan Bapak jawab terakhir bubarkan. Wah gampang banget. Laksanakan, hormat, sama bubarkan pikiran saya. Kan sudah 25 tahun nggak pernah ikut upacara. Sudah jam 7:04 mulai di hadapan 4.000 orang serta upacara. Saya kan pakai ini, biasanya kan saya tuh pakai panjang ini supaya nggak kelihatan kurus. Tapi kalau pas itu pakai ini seragam yang pendek, kurus banget saya, 54 kilo. Enggak, saya gagahkan gini kan, saya gagahkan ini. Komandan upacara maju, lapor, bla 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 bla. Saya jawab, laksanakan. Dia balik, selamat. Ya kan dia balik kan, selamat 1. Yang kedua, pada inspektur upacara hormat, ya. Saya juga hormat kan. Saya tunggu-tunggu enggak suruh. Itu 3 menit, 4 menit tertawa sebentar. Depan saya yang peserta agak jauh. Tapi sudah kelamaan saya gini, sudah tertawa semuanya. Besok masuk bola. Jokowi nggak bisa jadi inspektur upacara. Sudah memang bisa jadi, memang belum pernah jadi inspektur upacara. Dulu waktu sekolah kan juga jadi peserta upacaranya, langsung jadi inspektur upacara, kaget. Terus terakhir yaitu lapor, bla 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 bla, saya jawab bubarkan. Nggak tegas lagi, bubarkan. Udah meru, ya sudah. Lalu terus jadi wali kota kira-kira 8 tahun. Pilkada pertama saya hanya dipilih 37%, angkat sekali. Dan pilkada kedua saya sudah nggak mau, udahlah saya mau kembali ke pabrik ngurus pabrik saya. Karena masyarakat tiap hari datang, 3 bulan datang terus tiap hari. Udahlah ya udah, kecelakaan lagi jadi lagi. Ya sudah. Bismillah, dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya atas nama Universitas Paramadina ingin sampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Jokowi di kampus tercinta kita. Sebuah kehormatan tersendiri bagi kita
untuk diskusi sama-sama masalah yang sangat dekat di Jakarta. Saya tidak pakai proyektor, Pak Joko, jadi saya sambil duduk di sini ya, menyampaikan beberapa hal, mengisi barangkali bagaimana melanjutkannya. Kalau tadi sudah Pak Jokowi sampaikan tadi agak panjang komprehensif betapa terobosan itu sudah dilakukan, dan pendekatannya memang sangat unik yang dilakukan beliau. Saya rasa ini menjadi inspirasi bagi banyak tempat di seluruh Indonesia. Reformasi birokrasi yang tadi disampaikan, sering kita bicara tentang standar baru, pendekatan baru, prosedur baru, tapi ujungnya apa sih? Ujungnya adalah perilaku. Kehadiran seorang pemimpin di sebuah birokrasi membuat perilaku itu berubah. Perilakunya yang sebetulnya ingin kita ubah. Tapi mengubahnya dari mana? Dari hilir atau dari hulu? Harus mulai dari hulunya. Bila hulunya baik, seperti aliran sungai, insya Allah maka alirannya akan jernih. Tapi itu harus diiringi. Saya ingin gambarkan sedikit kira-kira apa yang terjadi ketika hulunya itu baik. Pak Jokowi waktu itu tahun berapa ya Pak Jokowi ketika wali kota Solo itu Pak? 9 tahun yang lalu ya. Berarti 2004 Pak Jokowi menjadi wali kota. Apa yang terjadi? Upacara saja beliau tidak tahu. Upacara betul-betul baru. Apa yang menarik dari kebaruan itu? Bisa berpikir dengan cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda, dan itu mengagetkan bagi seluruh sistem birokrasi. Karena terbiasa mengikuti prosedur, mendadak ada yang baru ini datang dengan kejujuran, datang dengan integritas, datang dengan terobosan, lalu birokrasinya mengikuti. Jadi saya percaya betul pada visi misi, tetapi kalau yang menjadi pemimpin tidak bisa jadikan rujukan, visi misi dan daftar rencana itu hanya ada di atas kertas. Yang diperlukan justru pemimpinnya yang hadir di situ, orang melihat pendekatannya beda, dan kemudian kita saksikan itu sukses. Jadi saya membayangkan yang dikerjakan reformasi birokrasi itu bukan sekedar agendanya, karena agenda tidak otomatis jalan sendirian, tapi agenda perlu eksekusi, dan eksekusi ini membutuhkan orang yang melakukan eksekutor. Di situ sebabnya saya melihat, saya sempat otak-atik ini Pak Rusdianto yang punya datanya lebih jauh, Pak Rusdianto. Tapi saya membayangkan kalau Indonesia mau lebih baik, barangkali yang dibutuhkan bukan 1-2 orang jadi pemimpin di puncak. Karena 1-2 orang pemimpin di puncak ini benar membawa suasana baru. Tapi yang dibutuhkan, barangkali saya coba hitung-hitung Pak, kira-kira dibutuhkan 1.743 orang baik Pak. Ya, kenapa? Ada 546 pemerintah daerah, ada 157 kementerian atau lembaga setingkat kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga-lembaga non struktural. Ini jumlahnya saya coba cek 157. Ada 140 BUMN, ada lebih dari 490 perusahaan go public, ada 120 bank umum yang sifatnya publik-publik ini yang saya daftar. Kalau di tempat-tempat yang sifatnya publik ini ada pemimpin yang baik, bisa dibayangkan efeknya untuk Indonesia seperti apa? Akan luar biasa. Dan kalau kita membayangkan 1 orang hadir, benar 1 orang hadir itu akan membuat suasana baru, tapi diperlukan sederet. Karena itu saya berharap di 2014 ini adalah kesempatan untuk mengubah wajah Indonesia dengan orang-orang baru. Yang masuk itu adalah deretan orang-orang baik, deretan orang-orang tak bermasalah. Dan ini kesempatan untuk mengubah wajah Indonesia kita. Jadi bisa dibayangkan efeknya. Meskipun benar
kehadiran orang yang bekerja dengan baik, serius. Ini kemarin saya sampaikan Pak Jokowi di kasus di Jakarta ini, Pak. Kan macet juga kita masih alami. Banjir juga kirimannya dari Bogor, tapi bukan kota Bogornya, Pak, Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, beda ya kabupaten sama kota gitu ya. Banjir masih datang terus. Tapi teman-teman semua, Anda yang mengikuti di Twitter, lihat tidak orang marah-marah sama gubernurnya? Tidak. Kenapa? Coba 2 tahun yang lalu, banjir yang sama, marah-marah pada pimpinannya. Kenapa? Karena sekarang, meskipun masih ada masalah banjir, ada masalah macet, apa yang muncul? Ada orang yang sedang bekerja serius untuk memperbaiki suasana. Bukan masalah sudah jadinya, karena orang tahu tidak mungkin bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Tetapi bahwa ini dikerjakan serius, itu membuat orang bisa sabar, menghargai, mengapresiasi. Bayangkan teman-teman, itu terjadi, saudara sekalian bisa lihat kereta api. Kalau Anda lihat kereta api antar kota sekarang, dipasang siapa? 1 orang, Ignatius Jonan. Beliau melakukan perubahan, eksekutornya. Lihat Garuda Indonesia hari ini, Pak Emil Satar masuk di situ. Apa yang terjadi? Berubah. Di Bandung ada Pak Ridwan Kamil, berubah suasananya. Di Surabaya ada Ibu Risma, berubah suasananya. Insya Allah Bogor besok dilantik, berubah suasananya. Ini Pak Bima ini memang unik, sudah 5 bulan yang lalu, tapi harus menunggu 7 bulan baru dilantik. Jadi ini namanya wali kota in waiting. Sebentar lagi jadi wali kota resmi. Nah, ini teman-teman sekalian, perhatikan di sini, reformnya tidak bisa jalan otomatis tanpa eksekutor. Karena itu saya kalau boleh menghimbau, tolong orang-orang yang merasa tidak bermasalah, orang-orang yang bisa mendorong perubahan, jangan hanya menjadi pembayar pajak yang baik. Tolong pada bersedia untuk menjadi pengelola uang pajak yang baik. Karena tanpa pengelola uang pajak yang baik, ini semua tidak akan bisa menjadi kenyataan. Jadi saya malah merasa yang sudah dikerjakan sekarang adalah menyusun agendanya. Saya rasa Menpan ini lengkap di agendanya, tapi tidak akan bisa jalan jika tidak muncul orang-orang yang mau turun tangan langsung terlibat. Ya, dan turun tangan ini benar-benar artinya sebenarnya, karena kita sering menyebut mengasumsikan turun tangan 1 orang, bukan. Turun tangan ini kita pilih untuk tidak hanya urun angan. Di kampus ini kan kita urun angan terus, harusnya begini, harus begitu, diskusi di mana-mana harus begitu. Terus siapa yang mengerjakan? Siapa yang akan melakukan? Karena itu saya malah merasa ini kesempatan, jangan diam, tapi pilih untuk mendorong terlibat. Jadi kuncinya saya rasa pada orang. Jadi pekerjaan yang dikerjakan oleh Pemda, oleh kementerian, oleh lembaga-lembaga tinggi itu bisa disubkonkan, ya. Disubkontrakan bisa, membangun bisa, disubkontrakan bisa, bahkan masalah manajemen administrasi keuangan pun bisa disubkontrakan. Kalau mau semuanya bisa disubkontrakan, tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa disubkontrakan. Apa itu? Kepemimpinan. Kepemimpinan itu tidak bisa disubkontrakan. Karena itu saya merasa mendorong perubahan reformasi birokrasi adalah dengan mendorong orang-orang baik, kompeten, jujur, berintegritas, rame-rame masuk di wilayah publik dan memperbaiki aktivitas publik kita. Itu teman-teman sekalian. Secara pribadi sih saya kira hubungan Pak Anies dan Pak Jokowi itu terus terjaga ya, artinya secara pribadi baik gitu. Dan kita kan tidak bicara soal pribadi, tetapi bicara soal bagaimana
kita itu hidup bernegara kan gitu. Seperti tadi disampaikan bahwa sebagai seorang presiden itu perlu ketika dia sedang menduduki jabatannya itu bertindak netral. Karena bahkan lembaga KPU pun diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada presiden. Demikian juga institusi-institusi negara lain, polisi, Bawaslu, kemudian pengadilan, itu kan juga begitu. Sehingga kita memerlukan seorang presiden yang dia menjadi wasit, sehingga tidak bisa untuk dia berpihak seperti itu. Kalaupun misalnya berpihak, dia berpihak kepada Indonesia dan memberikan peluang kepada semua kandidat, semua partai untuk bermain atau berkompetisi dengan fair. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. But we have one more day together. So love me like there's no tomorrow. Kaget. Hold me in your arms Kaget, ya and kaget meet itu me aja. in